Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana di era reformasi, tepatnya ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Martin Luther juga melakukan sebuah demo kepada sebuah lembaga yang sudah mapan, gereja waktu itu, gereja AM Universal Katolik, di mana Martin Luther juga adalah seorang rahib Katolik. Martin Luther diiluminasi oleh Roh Kudus, kemudian dengan berani dia memakukan kurang lebih 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Ketika saya melihat demo tadi, saya teringat dengan Martin Luther. Kata kasarnya, kita bilang Martin Luther juga demo di situ. Akhirnya melahirkan hari ini yang kita kenal dengan gereja Protestan. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami apa itu Protestan, arti dari Protestan itu sendiri. Nah, jadi Protestan itu bukan arti protes dan stand atau berdiri lalu memprotes, enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Protestan itu artinya adalah pro testamen. Nah, jadi kekristenan mengenal kita perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament, kemudian ada New Testament. Jadi protes yang dilakukan oleh Martin Luther itu melahirkan yang namanya hari ini sebuah gerakan reformasi yang hari ini di mana kita kenal dengan istilah Protestan. Jadi Protestan itu artinya pro testamen atau sederhananya back to the Bible. Lahirlah 3 hal penting yang menjadi landasan kekristenan mainstream. Kita bisa melihat ada sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, ketika tadi saya membayangkan mahasiswa itu berdemo, anarkis, dan lain sebagainya, saya membayangkan bagaimana protes Martin Luther waktu itu. Jadi Martin Luther protes, bahkan dia dikejar-kejar juga, mungkin saja bisa dikejar-kejar atau diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi dengan gagah berani, dia sebagai seorang rahib gereja Katolik yang AM Universal waktu itu memakukan 90 lebih dalilnya itu di pintu gerbang Wittenberg. Karena protesnya Martin Luther, saya percaya bahwa gerakan ini adalah gerakan yang digerakkan oleh Holy Spirit, memberikan iluminasi dan pencerahan bagi hati, jiwa, dan pikiran Luther untuk memahami kebenaran yang sesungguhnya, lalu dia menyampaikan protes. Jadi inilah di sini ketika saya melihat protes tadi di TV, lalu ada seorang yang pegiat media sosial yang bernama Ade Armando itu digebukin. Saya ngebayangin waktu zaman gereja Martin Luther itu dia protes, kemudian dia memakukan 95 dalilnya itu di pintu gerbang Wittenberg. Di bawah ilham Roh Kudus dia menulis dalil-dalil itu, dan hari ini lahirlah sebuah gerakan yang disebut Protestan. Jadi hari ini pengertian Protestan itu seringkali kan disalah mengerti oleh orang-orang Kristen. Bahwa Protestan itu kita protes, lalu kita stand berdiri. Jadi mereka seringkali yang menyederhanakan arti Protestan itu, bahwa Protestan itu protes dan stand, artinya berdiri gaya lalu memprotes. Sebenarnya keliru itu. Yang benar Protestan itu artinya pro-testamen. Yang sederhana singkatnya back to the Bible. Jadi testamen itu artinya perjanjian atau Alkitab di situ. Jadi ada Old Testament, perjanjian baru, ada New Testament, perjanjian lama. Jadi Protestan itu makna arti dari kalimat kata Protestan yang sesungguhnya itu adalah Protestamen. Dari Protestamen Martin Luther itulah lahirlah 3 sola yang paling penting di dalam gerakan reformasi, reform itu. Yang pertama sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Itu berawal dari protes. Nah, itu pengetahuan singkat yang ingin saya share, saya bagi kepada kita tentang protesnya Martin Luther yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan reform, sebuah gerakan Protestan, dan dampak impact dari gerakan itu mereformasi wajah sosial, masyarakat, pendidikan abad pertengahan di Eropa waktu itu, dan sampai hari ini kita menikmati warisan reform, warisan dari apa yang dikerjakan oleh Martin Luther dengan protesnya itu, artinya dengan Protestan. Jadi Protestan itu bukan kita protes,
lalu kita stand itu kita berdiri, enggak. Tapi Protestan itu artinya protestamen. Jadi Protestamen itu artinya back to the Bible, 66 kitab, 39 perjanjian baru, 27 perjanjian lama, New Testament, yang sudah dikanonisasi menjadi paripurna bagi kita supaya genaplah firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, pasal grave theopnitos kai ovelimos, pros dida sekalian, pros eparnotosin ten iodio kaiosune. Jadi ketika saya nonton orang demo dan protes tadi, saya terbayang ketika melihat wajah Ade Armando itu digebukin oleh para kadrun. Saya membayangkan bagaimana seorang Martin Luther dengan gagah berani memakukan 90 dalil, lebih dalilnya itu di pintu gerbang Gutenberg dan dibaca. Saya membayangkan bagaimana reaksi publik waktu itu, dan apakah dia dikejar-kejar atau akan dibunuh, diancam, dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, warisan Martin Luther sampai hari ini, itu kita back to the Bible, artinya Protestamen.